Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania ya. Semoga kalian disehatkan selalu oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya ya. Itu hal yang paling penting supaya Anda bisa berkarya mencari berkat Tuhan yang maha kuasa ya. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini admin Maniak Bacan ya akan menjawab pertanyaan banyak penonton dan pelanggan juga. Kalau batu bacan itu dipakai ya dan semakin menjadi tua, dari mana dia melakukan oksidasi ya? Nah, atau penguapan. Kok bisa mengkristal, kapurnya itu keluar lewat mana gitu pertanyaannya ya. Nah, di sini saya memberikan beberapa sampel ya. Yang di sini juga ada bacan coklat nih ya. Yang lumayan jumbo ya, yang ada serat kurangnya juga ya. Tuh. Dan ini ada yang tua-tua, yang lawas-lawas ya. Ini yang lawas-lawas, seratnya solid-solid ya. Dari mana sih dia melakukan oksidasi itu? Misalnya di sini yang ada coklat bercampur dengan logam, kok bisa semakin habis gitu ya. Nah, kita akan kupas pada kesempatan kali ini bagaimana proses bacan itu semakin tua. Misalnya seperti ini dari hitam full pekat ya. Ini logam ya. Dia memecah nih. Dan ini berubah menjadi warna hijau muda, nanti menjadi biru ya. Tuh, dia semua memecah ya. Dari mana keluarnya oksidasi itu atau penguapan pada batu bacan? Nah, ini juga batu yang lawas juga, ini tua juga ya, Doko Mejiko ya. Nah, kita akan bahas detail dan lengkap ya. Nah, ini ada saya siapkan semi kristal tapi yang body glass ya. Ini semi kristal yang tetap melakukan perubahan, saya lihat nih. Dia ada perbedaan yang semi kristal itu dengan yang sudah kristal. Dari mana dia keluar oksidasinya. Ini saya bawa sampel 2 jumbo-jumbo ya. Ini kualitas semi kristal. Bodinya sudah glass ya. Tuh, mulus-mulus, babon-babon ya. Nih. Nah, kalau dia kita pakai terus-menerus, khususnya batu bacan ya yang sudah bodinya body glass, dia akan melakukan oksidasi kebanyakan itu melalui bawah ya. Dia akan oksidasi melalui bawah. Nih, misalnya. Ini adalah oksidasinya tuh. Jadi sisa-sisa kapur dari chrysocolla itu keluar lewat bawah kalau dipakai. Ini kan sering dipakai nih ya. Dan kalau dia ditutup di tempat wadah, misalnya seperti plastik, ditutup rapat, dia juga akan bisa melakukan oksidasi. Dia keluar dari bawah. Inilah yang menyebabkan batu bacan ini semakin mengkristal ya. Dia semakin tua ya, warnanya makin solid, tentunya bodinya makin bagus ya. Seperti ini yang lawas nih, seratnya sudah benar-benar indah. Ini ring perak nih 925 ya. Nih, dia keluar lewat bawah oksidasinya. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu adalah proses penguapan mineral chrysocolla yang terkena dampak panas matahari ataukah udara suhu tubuh, sehingga dia semakin lama mengeluarkan kapur-kapur yang ada di dalam batu bacan. Nih ya, dia keluar lewat bawah kalau yang tua. Nah, misalnya juga yang ini nih, yang ring perak tebal ya.
ini dia melakukan oksidasi banyak nih. Nih, makanya bagusnya kalau bawah itu jangan terlalu halus ya, di pola supaya pori-pori tidak tutup semua ya. Dia keluar lewat bawah ya. Tuh, banyak. Ini kapur-kapur seiring dipakai dia mengoksidasi dari bawah ya. Makanya kalau mau merawat bacan itu bawahnya itu jangan terlalu halus ya. Maksudnya adalah dikasarkan sedikit. Karena dari pori-pori yang besar itulah mengeluarkan kapur-kapur yang ada pada batu bacan yang semakin membuat dia makin kristal ya. Nih, dia makin tua makin lawas ya. Tuh, jadi kalau dia kristal begini oksidasinya itu keluar dari bawah seiring dipakai. Nah, misalnya juga yang seperti ini bacan coklat ya, Dokomejiko, ini ada serat kura ya. Dia juga melakukan oksidasi itu dari bawah. Nih, tuh Anda lihat ya. Dia keluar kapur-kapurnya itu melalui bawah. Tuh, ya. Oksidasinya ya. Nah, bagaimana kalau yang semi kristal? Yang semi kristal ini kebanyakan ya, dia keluar dari atas ya. Tuh. Karena untuk semi kristal itu untuk mencari titik body glass yang sempurna itu bisa dibilang tidak bisa sempurna banget ya, sehingga kapur-kapurnya yang di mineral chrysocolla ini naik semua. Ini naik semua ya, seiring waktu saya pakai, malah di belakang yang kinclong ya. Jadi dia tua dari belakang kalau dia semi kristal ya. Nah, ini dengan ini coklat, ini lumayan tembus ya. Ini semi kristal namanya ya. Tuh. Jadi kapurnya pada naik ke atas, ngangkat ya. Nah, nanti seiring waktu dia ini makin hilang dan makin menjadi bening seperti yang di bawah nih, body glass ya. Ini size jumbo. Ini semi kristal nih. Saya kasih contoh kepada Anda. Nah, misal yang ini juga nih. Nih, ini dia melakukan penguapan dari pinggir-pinggir di atas ya. Nah, ini bercampur dengan hitam logam nih, tuh ya. Ini uratnya urat kura ya. Tuh. Nah, penguapannya dari atas. Malah dari bawah dia naik ke atas ya. Ada juga yang melakukan penguapan dari bawah kalau pola digosok batunya itu lebih kasar di bawah. Makanya untuk penguapan yang bagus, bagusnya jangan terlalu halus di bagian bawah ya. Misal ini nih, bacan coklat, bacok nih, giwang kan. Ini kemarin tidak terlalu giwang ya. Ini kita lakukan proses oksidasi alami, yaitu dengan ditutup di plastik klip ya, atau dikasih air di pantatnya sedikit nih. Dia keluar oksidasinya ini dari bawah, sehingga membuat dia semakin giwang. Jadi proses cepatnya berubah itu alami itu adalah karena oksidasi alami atau penguapan dari mineral chrysocolla. Ini giwang, ini sangat cepat nih menjadi kristal giwang ya, dan hasilnya nanti sangat-sangat bagus ya. Kita menikmati keindahan batu bacan coklat ya. Tuh. Nah, misalnya ini yang titik ini di dalam ya. Ini adalah kapur yang sangat tipis, ini di dalam, dan dia nanti akan ke bawah sehingga menghilang. Ini kalau fisik dari atas ini sangat-sangat mulus tuh ya. Nih, oksidasinya keluar dari bawah ya. Begitu pula yang total coklat ini nih ya. Ini Dokomejiko nih. Anda bisa lihat oksidasinya. Ini bukan masalah ya, malah ini bagus. Dia keluar lewat pori-pori kasar, mengeluarkan kapur-kapur, nanti akan semakin banyak dan membuat Dokomejiko ini semakin menjadi tua dan semakin kristal, terutama coklatnya ini tuh ya. Jadi begitu cara kerjanya. Kalau yang semi kristal nih, ini layak menjadi cincin ya. Dan ini juga cepat melakukan perubahan. Di sini ada coklatnya. Ini kapurnya lagi naik-naiknya nih. Tuh. Jadi kalau diginikan dia agak sedikit serasa kapur ya. Tapi ini body sudah sangat keras ya. Tuh. Ini oksidasi yang semi kristal itu lewat luar ya, seperti itu. Semakin sering dipakai maka oksidasinya itu semakin banyak nih. Tuh ya. Ataukah dilakukan penjemuran sebentar saja di pagi hari ya.
Kalau mau lama dijemur, ditutup dengan air dan plastik klip. Itu oksidasi alami juga ya. Jadi kapurnya itu keluar dan nanti dia dikeluarkan dibantu oleh air ya. Bisa juga dengan tanpa menggunakan air, tapi bagusnya pantatnya ini dikasih tisu basah ya. Baru ditutup pakai klip, karena oksidasi yang sudah kristal ini berasal dari pantatnya ini. Makanya bagusnya kalau Anda mau melihat keindahan bacan itu berubah menjadi kristal, kalau Anda mau simpan, caranya itu Anda pakai plastik klip ya, atau yang tebal atau yang tipis itu boleh. Anda tutup ya, kasih air sedikit, tisu di sini. Nanti Anda akan lihat kapur yang menempel di tisu tersebut. Itu dalam jangka waktu 2 hari lumayan yang keluar ya. Nah, supaya Anda bisa menikmati keindahan batu bacan ya. Nah, makanya orang kalau melakukan hitit itu ya, dia kebanyakan mempola kasar ya. Baru dia treatment, dipanaskan, dikeluarkan paksa ya. Semua sisi dalamnya ini sampai rusak krisokolanya ya, sehingga mineral krisokolanya itu bisa disebut sudah lebur, hancur dan rusak ya. Nah, itu seperti itu penjelasannya. Semoga Anda mendapatkan penjelasan ya. Tuh, ini semi kristal nih. Nanti kita upload juga, yang punya budget kurang ya. Saya upload bacan hitam dan bacan semi kristal nih. Ini no treatment ini, natural dari bongkah ya. Tuh, oksidasinya alami kita perhatikan. Birunya pun tetap asik ini. Dimensi-dimensi besar ya. Ini sampel saja ya. Nah, nanti juga kita akan review bagaimana proses bacan hitam itu berubah. Nih, seperti ini ya. Ini barang lawas nih. Birunya solid ya. Yang begini nih barang-barang tua, barang-barang lawas. Nah, ini pun logamnya ini semakin berubah ya. Ini semakin membiru ya, dan oksidasinya keluar lewat bawah nih ya. Jadi bukan masalah putih di bawah itu ya, bahkan kalau ada lubang sedikit di bawah, dia akan keluar banyak lewat situ. Misalnya seperti ini tadi ya. Nih. Ini proses oksidasinya ya. Ini kan pas pemasangan ring ini ada kena lem sedikit di sini. Nah, ini dia keluar juga lewat sini ya. Lem-lemnya itu menghilang dan oksidasinya pada keluar. Nih, itu ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Semoga berkah manfaat penjelasan dari admin Maniak Bacan tentang pertanyaan Anda bagaimana proses bacan melakukan oksidasi menjadi semakin kristal. Semoga berkah manfaat. Jangan lupa subscribe channel Maniak Bacan ya. Nih, kalau kita lihat hasil senternya sedikit ya, sebelum kita mengakhiri. Nih, jadi memang bacan itu cepat berubah ya. Tuh, Anda bisa lihat dia semakin lumer nih. Ini bacan Doko Mexico coklat. Nih, apalagi yang ini ya, ini sudah mulai giwang melakukan oksidasi alami. Nah, ini yang bacan kura ya. Bacan kura memang yang tali hitam ini dia uratnya tebal-tebal ya, dan unik. Ini dia serat kura di pinggir kirinya ya. Kalau kita dari depan tuh ya. Jadi ini pun dia terus melakukan oksidasi. Kalau ini dijamin paten, bodi sudah keras kelas ya. Nih, ini nih. Tuh, ini solid, benar-benar solid ini. Dan terus melakukan perubahan, apalagi yang ini nih. Ini udah barang lawas, ini perak 925. Nah, kalau ini nih Anda lihat dari depan. Nah, yang ini saya menyertakan kulit kembangnya di belakang sehingga tidak tembus dari belakang. Dari depan dia plong. Tuh, ya. Jadi di belakang saya sisakan kulit coklatnya dan semakin melakukan oksidasi dan berubah. Ini perak 925. Ini plong ya dari depan. Jadi kulitnya diambil sedikit untuk proses menjadi super tua ya. Ini sudah body glass ya, diperakin. Kalau kita lihat yang ini ya, kita mundurin dulu. Nih, ini semi kristal ya. Bodinya sudah glass tuh. Dia terus mengkristal, kapurnya pada naik ke atas. Ini juga sama. Nih, Anda lihat bawahnya plong ya.
Yang begini juga sangat bagus untuk kita lihat, nikmati proses alamnya untuk berubah oksidasinya pada keluar melalui atas ya. Tuh, ini yang semi kristal. Bodinya sudah gelas. Nanti kapan kita upload, buat Anda yang kurang budget batu bacan dan buat Anda ingin melihat proses oksidasi alaminya nih, proses perubahannya. Sekian, terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan ya. Subscribe gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa melihat jualan dari admin Maniak Bacan. Kalau Anda berminat, Anda bisa hubungi WhatsApp admin yang di pojok kiri atas ya. Semoga berkah manfaat. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal, ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNP juga adalah pengirim Hamdan ya. Anda bisa melihat. Dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.